Yang juga jadi sorotan, saudara, masih ingatkah saudara dengan kakek Tarman yang jadi sorotan publik dengan menikahi gadis dengan mahar berupa cek senilai 3 miliar rupiah? Kapolres Wonogiri mengungkap catatan kriminal kakek Tarman yang pernah terjerat kasus dugaan penipuan dan pernah dipenjara selama 2 tahun pada 2022. Seperti inilah foto dokumen pelaku tindak pidana penipuan kakek Tarman saat diproses hukum di Polres Wonogiri, Jawa Tengah. Kapolres Wonogiri mengungkap kakek Tarman pernah terjerat kasus dugaan penipuan penjualan barang antik berupa samurai, saudara. Kakek Tarman terbukti melakukan dugaan penipuan dan sudah menjalani pidana selama 2 tahun penjara. Atas nama saudara T itu pernah memiliki perkara di Polres Wonogiri di tahun 2022. Jadi secara singkat bahwa si T ini melakukan penawaran penjualan sebuah barang antik berupa samurai. Merasa ditipu, membawa seluruh dokumen baik transfer ataupun MOU yang sudah disampaikan oleh T ke Polres Wonogiri di tahun 2022. Pernah berurusan dengan Polres Wonogiri, sudah divonis kurang lebih 2 tahun untuk perkara penipuan penjualan barang antik berupa samurai. Dua warga di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur melaporkan kakek Tarman ke polisi atas dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah yang digunakan sebagai mahar dalam pernikahan dengan seorang gadis beberapa waktu lalu. Polisi akan memanggil sejumlah saksi, mulai dari mempelai perempuan dan keluarga, hingga pihak bank, termasuk terlapor kakek Tarman. Dari salah satu warga pemerhati di sosial media mengenai adanya dugaan 378, yaitu tindak pidana penipuan dan juga pasal 263 dalam hal ini pemalsuan surat. Kami akan memanggil beberapa pihak yang terkait, diantaranya yaitu pihak dari keluarga perempuan, kemudian dari mempelai wanita, dan juga yang dilaporkan adalah saudara Tarman. Sebelumnya, keluarga mempelai perempuan membantah kakek Tarman kabur. Ibunda mempelai perempuan sebut kakek Tarman sedang menikmati bulan madu bersama anaknya. Berita hoak niku. Asline mboten kabur, nggih niku nggih halimun lah bulan madu, nggih pamitan. Kalih kula nggih pamitan mengatakan. Kapan itu pergi dari rumah itu? Kemarin. Pukul berapa? Sekitar jam 9. Tapi kalau saya intinya gini tuh Mas, ya percaya sama anak lah intinya kayak gitu. Karena rumah tangga kan nggak sehari, 1 minggu, 1 bulan kan tidak. Gitu. Selamanya. Iya. Apalagi ya menurut saya itu mahar segitu ya nggak mungkin lah ini gitu. Pernikahan kakek Tarman sebelumnya jadi sorotan. Tak hanya soal perbedaan usia dengan sang istri, namun juga nilai mahar fantastis berupa cek senilai 3 miliar rupiah yang diberikan oleh kakek Tarman. Tim Liputan, Kompas TV, Pacitan, Jawa Timur. Jangan kemana-mana saudara, karena usai jeda Borgol akan kembali dengan informasi kematian terapis spa masih di bawah umur. Masih jadi misteri. Polisi memeriksa sampel tubuh korban guna memastikan penyebab kematiannya. Informasinya saudara, usai jeda. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan nyata kepada para petani bawang merah berupa bantuan bibit dan traktor. Bantuan ini terbukti mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Hingga saat ini 20 petani telah merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Kemandirian petani menunjukkan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan energi listrik, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi berupaya mendorong perekonomian tiap sudut desa dengan menciptakan objek wisata air panas Beteleme yang menarik bagi wisatawan dan pengadaan gerobak listrik yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. PLN berharap bantuan ini dapat mendorong desa Beteleme menjadi destinasi wisata unggulan di Morowali Utara, sekaligus menguatkan UMKM lokal agar mampu mandiri dan berkembang.
PLN memberikan dukungan yang menyentuh langsung kebutuhan petani desa Lampoko yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan strategis TLTU Sulsel Baru 2, mulai dari traktor, bibit bawang merah, mesin pemotong, mesin pengering, mesin peniris minyak, hingga sealer untuk pengemasan produk bawang goreng. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN UIP Sulawesi meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar pertama di Kabupaten Morowali. Peresmian ini meliputi 2 SUTT 150 kV, Tentena, Koloni Dale Bungku, 2 gardu induk 150 kV baru masing-masing berkapasitas 30 MVA di Koloni Dale dan Bungku, serta perluasan GI 150 kV Tentena. Kehadiran infrastruktur ini memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah.